Nah, innallaha ya'muruka an tukhriju min dzurriyyatik ba'san ilan nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau wahai Adam untuk mengeluarkan atau untuk memisahkan dari anak cucumu ba'san ilan nar, utusan-utusan ke neraka. Jadi di antara anak cucu Adam, Nabi Adam ini diperintahkan untuk pisahkan, untuk memisahkan di hari kiamat nanti. Pisahkan yang mana yang ba'san ilan nar, yang mana utusan-utusan neraka, yang mana yang bukan. Maka kata Nabi Adam di sini bertanya, wa ma ba'sun nar? Apa itu utusan-utusan neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin, di setiap 1000, tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'in. Utusan-utusan neraka itu adalah dari anak cucumu, setiap 1999 itu adalah utusan neraka. Setiap 1000. Jadi kalau berapa ribu cucunya Adam, anak cucunya Adam, ya mungkin kita bisa hitung berapa yang akan masuk neraka, tapi kita tidak bisa hitung. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, setiap 1000 orang, 999-nya adalah penghuni neraka, satu bukan. Maka kemudian kata Allah, kata Rasulullah SAW, fahina idzin tada'ul hamil hamlaha wa yashibul walid. Maka pada hari itulah, pada hari kiamat itulah, ketika dipisah-pisahkan itu, disitulah terjadi keguncangan yang sangat luar biasa, peristiwa hari kiamat yang sangat luar biasa, yang menyebabkan ibu hamil itu akan langsung keguguran. Begitu juga anak kecil yang kita lihat, anak-anak kecil itu akan berubah rambutnya jadi putih karena saking takutnya. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Hajj. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ittaqullah inna zalzalatas saati la syai'un azim. Yauma tadhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai orang kalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Bagaimana itu? Yaitu ketika kalian melihat ada ibu yang punya anak bayi, yang menyusui anaknya, itu rela atau tega meninggalkan anaknya. Padahal bayangkan kalau kita mungkin punya istri, anaknya ini masih menyusu, pasti kita lihat bagaimana besarnya cinta ibu tersebut, cinta istri kita tersebut kepada anaknya, ya kan? Tapi karena peristiwa kiamat yang begitu dahsyat, ibu yang menyusui itu rela atau tega meninggalkan anaknya untuk lari. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sedang menyusu anaknya, dia tinggalkan, dia lepas untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Saking luar biasanya atau saking mengerikannya peristiwa hari kiamat nanti. Wa tada'u kullu hamlin hamlaha. Dan juga ibu-ibu yang hamil, yang sementara mengandung, karena saking takutnya, saking kagetnya, keguguran. Wa taran nasa sukara, kalian akan melihat manusia itu seperti orang mabuk, tergoncang-goncang. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Tapi apa? Walakinna adzaballahi syadid. Tapi karena azab Allah yang begitu luar biasa, kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa kiamat. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, fashaqqa dzalika 'alan nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Maka kejadian hari kiamat itu memberatkan manusia. Berat atas manusia sehingga berubah raut wajah mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'ah wa tis'atu wa tis'in wa minkum wahid. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang tadi yang 1000 itu 999 itu adalah penghuni neraka, satu bukan. Kata Rasulullah SAW, 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Satunya itu kalian, umatku.
Jadi bisa dibayangkan berapa jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj ya? Banyak. Dan di sini dalil yang jelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Mereka manusia. Karena di awal tadi Allah mengatakan apa? Akhrij min dzurriyyatik. Ya, pisahkan di antara keturunanmu itu. 999 ke sini, 1 ke sini. Berarti semuanya ini keturunan Adam, berarti mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia, anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj jemaah sekalian. Di hari kiamat nanti itu akan dipisahkan. Ya. Nah, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, tapi tidak ada sanadnya, tidak disebutkan sumbernya, bahwa salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Wathiq Billah, ya, Al-Wathiq Billah itu pernah mengirim suatu pasukan. Dia bilang kepada pasukannya, jangan kalian pulang sebelum kalian datang dengan kabar atau berita tentang tembok itu, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain itu untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Maka pergilah pasukan ini ke daerah yang dimaksudkan, dan perjalanan mereka ternyata memakan waktu 2 tahun. Dan katanya disebutkan mereka berhasil menemukan tembok tersebut. Bahwa tembok tersebut tembok yang sangat besar, tinggi dan sangat kokoh. Ya, wallahu alam apakah benar atau tidak. Yang jelas sebagaimana kita sebutkan bahwa tembok Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kebenaran. Dia bukan mitos, dia bukan cerita khayalan, bukan dongeng. Cerita kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah yang pasti betul-betul terjadi. Dia adalah sebuah kenyataan, dia adalah sebuah fakta, dia adalah sejarah yang memang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Nah, kemudian disebutkan juga ciri-cirinya ya, di ciri-cirinya dari siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, walaupun sebagaimana kita sebutkan lagi ini bahwa di antara yang menyebutkan ciri sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini banyak kisah-kisah yang atau pernyataan-pernyataan yang lemah, tidak berdasar. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu ukuran badannya shibrun wa shibron wa atwaluhum salasatu ashbar. Ya, wa hun min waladi Adam. Ada yang mengatakan bahwasanya besarnya Ya'juj dan Ma'juj itu cuma sejengkal atau 2 jengkal. Nah, yang paling tinggi di antara mereka 3 jengkal. Ya, berarti apa ini? Manusia tapi kurcaci mungkin yang dimaksudnya. Walau ini kita sebutkan bahwa mereka atau kisah ini atau pernyataan ini adalah pernyataan yang lemah yang tidak berdasar. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, ya, bahwa katakan di sini kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r wa la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman sigar al-a'yun zalful anf wa ka'anna wujuhum al-mijan al-mutraqah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian, ini Rasulullah berbicara kepada umatnya, sampai kalian memerangi kaum yang matanya kecil, sipit, ya. Kemudian zalful anf, hidungnya pesek. Kemudian wajahnya wujuhuhum ka'anna wujuhum al-mijanul mutraqah. Wajah mereka itu seperti lebar, wajah mereka itu lebar seperti seperti mijan, seperti kalau perang tameng ya, tameng yang ditempa, ya, lebar. Ini orang apa ini Pak? Mungkin ada yang bilang orang Korea kalau begitu, ya kan? Orang Korea kan gitu ya. Orang Korea kan wajahnya memang lebar. Jadi memang mereka orang Korea itu wajahnya itu sebenarnya aslinya kotak, lebar. Nah, cuma yang kita lihat di artis-artis itu kan mereka sudah operasi plastik. Jadi antara operasi plastik yang mereka lakukan itu adalah mengikis tulang pipi mereka supaya wajah mereka itu istilahnya? Tirus ya. Nah, ibu-ibu tahu ini. Wajahnya tirus. Tapi jangan langsung bilang berarti Ya'juj dan Ma'juj ini orang Cina, orang Korea, bukan. Ya. Jangan langsung mengklaim seperti itu, bukan ya.
Tidak bisa kita langsung klaim seperti itu. Iya. Baik. Kemudian jumlah mereka, sebagaimana kita sebutkan, jumlah mereka adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan disebutkan ada yang mengatakan bahwa kalau bumi ini dibagi menjadi 6 bagian, 5 bagiannya itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Satunya itu umat manusia selain mereka. Ya, ini juga tidak berdasar sebenarnya. Tapi dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, ya, di hadis tadi, mereka memang betul-betul adalah umat atau kaum yang sangat banyak. Umat kaum yang sangat besar jumlahnya. Nah, maka Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa mereka itu senantiasa setiap hari berusaha untuk melubangi dinding tersebut. Mereka senantiasa melubangi dinding tersebut, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis atau di dalam hadis Tirmizi tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yahfirunahu kulla yaumin hatta idza kadu yakhriqunahu qala alladhi alaihim irji'u fasatakhriqunahu ghadan. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu berusaha untuk melubangi tembok yang dibangun untuk menghalangi mereka, tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain tadi. Disebutkan hatta idza kadu yahriqunahu, sampai ketika mereka sudah hampir berhasil melubangi sedikit, ya, sudah hampir melubangi tembok tersebut, karena hari sudah sore, ya, maka pemimpin mereka mengatakan, irji'u, kita pulang dulu, besok kita gali lagi. Nah, kata Rasulullah SAW, fayu'iduhu Allahu ka ashaddi ma kana hatta idza balagha muddatuhum. Nah, dan ternyata ketika besok mereka datang lagi ke tembok tersebut, Allah sudah kembalikan tembok itu seperti semula lagi, bahkan lebih keras. Nah, hatta idza balagha muddatuhum wa aradallahu an yab'athahum, sampai ketika sudah datang waktunya, sudah datang waktu untuk mereka keluar, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membuat mereka keluar, ya. Qala alladzi alaihim, maka berkatalah pemimpin mereka itu. Jadi kan setiap hari begitu, mereka gali atau mereka coba lubangi, sampai ketika sudah hampir lubang mereka pulang. Besok ternyata kembali seperti semula. Mereka